warahmatullahi. Bapak-bapak, Ibu, Ete, Uda, Uni, dan sanak-sanak, dan alhamdulillah sempat berhadir di malam hari kini. Sanang mana rasanya hati di malam hari kini kok kita bisa basuo, bisa berkumpul di Zoom di dalam acara pengajian Limo Suku Canduang. Semoga saja bapak-bapak, ibu-ibu, Ete, mama, Uni, kakak-kakak, ataupun sanak-sanak yang sempat hadir di malam hari kini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga, ataupun kalau adonan sedang agak lama, tidak lama badan, semoga Allah angkatkan penyakitnya. Di malam hari kini kok kita insya Allah akan mengadakan kajian bersama Ustazah gitu yang biasa kita panggil Unien. Alhamdulillah beliau ala hadir di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nien. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina pasangan awak ya. Alhamdulillah nih berpasangan dan Allah beri kesempatan untuk bertemu. Sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat orang gaek ya. Yo, nanamunya lah lamu dipakai ini ya, alhamdulillah masih bisa bertemu. Iyalah Bapak Ibu dan sanak kasadonyo untuk malam hari kini kajian kita mengangkatkan tema mempersiapkan Ramadan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, serba kita ketahui mungkin cuma tinggal hitungan hari saja, bulan dan sama-sama kita tunggu, bulan dan sama-sama kita harapkan kedatangannya. Insya Allah akan menjadi tamu bagi kita kaum muslimin. Dan di bulan Ramadan, salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah melaksanakan puasa sebulan penuh. Hitungannya kini antara 29 sampai 30 kayak antara itu hitungannya. Insya Allah kalau tidak ada perbedaan tanggal 3 April ala masuk 1 Ramadan. Tentunya menyambut bulan Ramadan kok tidak sembarang, tidak asal, tidak sama saja di bulan-bulan lain-lainnya, karena bulan kok sangatlah istimewanya. Di bulan Ramadan kok Allah yobana bermurah hati, yobana menampakkan Rahman dan Rahimnya kepada kita dengan melipat gandakan pahala dari amalan-amalan apapun yang kita lakukan. Nah, tentunya untuk menyambut bulan Ramadan sekaligus untuk mengisi bulan Ramadan, ada persiapan-persiapan khusus bagi kita supaya di saat nanti melaksanakan puasa tidak asal-asalan. Ada mendapatkan berkah dan hikmah yang sempurna andanya. Nah, di malam hari kini kita akan coba bahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut datangnya mempersiapkan diri untuk mengisi bulan Ramadan. Nah, tentunya bersama pakar kita ya, Ustazah kita Unien, dan ala siap menjalihkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri beliau untuk mengisi bulan Ramadan. Baiklah, langsung saja kita serahkan kepada Nien untuk menjalihkan. Silakan Nien. Ayo Rina, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu biya ba'dah. Menuju akan motor yang damping membawa isi dan kawan ini udah dikenakan anak-anak yang di malam hari itu. Puji syukur kita kepada Allah sih semua sampai
mengiakan kesempatan itu bisa bahasa Zoom senantiasa kita sama buangkan itu junjungan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ibu, Uni udah, adik kakak kenakan anak-anak sadonya, seroman yang dikecian Sirina tadi, sebentalai bulan puasa akan datang, suku atau tidak suku awak, Ramadan akan berkunjung, akan menjadi tamu yang kalau para ulama sebelumnya tuh marukkan mana 6 bulan sebelumnya, dari bulan sebelum Ramadan 6 bulan, itu dari bulan apa itu sudah diarokkan datangnya bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan awak yang hadir di malamku sama itu sama-sama awak mengharapkan kehadiran Ramadan, karena Ramadan bulan yang istimewa yang diagiah oleh Allah macam-macam di bulanku yang tak ada di bulan-bulan lainnya. Tentu menghadapi Ramadan, walaupun awak umur awak mungkinlah 62 tahun awak puasa, lah 52 tahun, sampai 2 tahun, lah 30 tahun awak puasa, tetap perlu awak ulang-ulang kaji untuk melancarkan jalan ya, mapa kaji melancarkan jalan. Bukan berarti salamoko awak puasa sembarang-sembarang, kajian awak malamko, mau ulang-ulang, mengingat-ingatkan, mudah-mudahan puasa awak tahun itu adalah puasa awak yang terbaik, dan awak anggap puasa terakhir awak gitu, sehingga awak bisa mempersiapkan, bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Di bulan sebelum Ramadan, Rasulullah hendak menyunyokan, beliau selalu banyak amal yang beliau lakukan di bulan Syaban sebelum Ramadan datang. Nah, itu nan kawak tiru, nan kawak contoh apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang masuknya bulan-bulan istimewa ko. Karena di bulan Ramadan ko, kalau dapat maksimal awak isi bulan ko panuh-panuhnya, kecuali bagi yang masih produktif ya, amai-amai, adik-adik ya, kenakan-kenakan, mungkin ada uzur syar'i dan mungkin tidak memungkinkan untuk memanuakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Nah, tentu kita di bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa, bulan banyak Allah magiah promosi kalau kini ya. Kalau mall saya membuka promo beli satu dapat dua, saya bergage-gage orang baik kembali. Nah, kok kini di bulanku kalau dipersenkan 700 kali lipat itu 70.000%. Gitu. Nah, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Di bulan puasa diutamakan oleh Allah, walaupun di bulan-bulan lainnya ada juga amal-amal yang dibalik model itu. Jamaah yang hadir pada malamku, izinkan tamu banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, tadi Nyi Uju ala mengecekan banyak ketika diucapkan oleh orang Muhammad, secapek-capeknya awak menjawab atau menyambung ya. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, yang dilakukan dek Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah sebelum puasa Ramadan di bulan Sya'ban ko. Bahkan dalam beberapa hadis itu Rasulullah menyambungkan puasa Sya'ban ke jo puasa Ramadan. Jadi enggak ada batih ya. Langsung akhir Ramadan beliau puasa, akhir Sya'ban beliau puasa, langsung bersambung di 1 Ramadan. Nah, itu tapi itu khusus untuk beliau di dalam banyak hadis ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
seperti yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi kata Aisyah, kalau bulan-bulan biasa ambo mali Rasulullah kadang-kadang beliau puasa berturut-turut sehingga kami menyangka beliau tidak pernah tidak puasa. Kadang-kadang tidak puasa sehingga kami menyangka beliau tidak puasa gitu. Tapi yang boleh Rasulullah yang puasa sebulan penuh itu hanya Ramadan, kata Aisyah. Dan boleh dan banyak dilakukan puasa oleh Rasulullah, puasa-puasa sunat di bulan Sya'ban. Nah itu jadi ada yang mengecekkan Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Ada yang mengecekkan tidak penuh sebulan, kurang 2-3 hari gitu ya. Nah, tapi lebih banyak beliau puasa di bulan Sya'ban. Nah, untuk beliau tuh boleh melanjutkan ke bulan puasa di bulan Sya'ban ko. Dan untuk awak kini ko ada pula yang dibolehkan oleh Rasulullah, boleh awak lanjut ke puasa Ramadan, nanlah biasa puasa. Nah, ya. Kalau nanda biasa puasa, misalnya puasa Senin Kamis, kirono Ramadan jatuh di hari Selasa, misalnya awak puasa di Senayan, atau puasa Ramadan 1 Ramadan jatuh dari Jumat, awak puasa di hari Kamis, dia lah biasa puasa Senin Kamis itu, maka awak puasa Kamis, puasa sunat di bulan Sya'ban, boleh dilangsung ke Ramadan. Tapi kalau nanda biasa puasa sunnah di bulan-bulan lain, Rasulullah menyarankan awak memperbanyak puasa itu sabalun 5 balik Sya'ban. Nah, kalau lebih dari 5 balik Sya'ban, bagi nanda biasa puasa sunnah di bulan lain, itu Rasulullah tidak boleh lagi. Jangan puasa pula lagi kalau lah dia 5 balik Sya'ban. Artinya beko mempercapek latih badan ya. Kalau yang tidak biasa puasa tentu ada rasa yang baik gitu ya. Nah itu yang diambil dari Rasulullah. Tapi kalau yang lah biasa puasa, Rasulullah pun boleh meniru beliau ya. Kecuali nan lah biasa puasa dan kebetulan puasa sunnah Sya'ban, mungkin di Senin Kamis atau orang yang puasa Daud, kebetulan di akhir Sya'ban itu puasa sunnah yang biasanya lakukan. Tanggal 1-nya puasa Ramadan itu boleh. Nah, tapi kalau nanda biasa itu tidak diboleh dari Rasulullah. 2 hari menjelang Ramadan awak tidak boleh puasa lain. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah memperbanyak? Salah satunya mempersiapkan, walaupun beliau biasa puasa, tapi tetap beliau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Di samping mempermudah ya, kalau lah biasa kan tidak barik benar tanggal 1 Ramadan dan sataruhnya. Tapi kalau awak baru puasa di tanggal 1 Ramadan itu mungkin juga agak barik sakit ya kan. Nah itu. Tapi ada hadis nanti disampaikan di beliau Rasulullah di samping mempersiapkan diri menyambut Ramadan, ketika ditanya di Usamah bin Zaid, beliau, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Nah, ketika ditanya dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, kok puasa di bulan Sya'ban banyak mana? Padahal bulan Sya'ban itu bulan yang biasanya didalaikan di umat manusia. Dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Maka Rasulullah mengecekkan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal diangkat kepada Allah, dilaporkan laporan tahunannya. Ada yang laporan harian itu pas shift-shiftan malaikat siang dan malaikat malam, pas mingguan hari Kamis di hari Senayan,
kemudian bulanan, ya, kemudian tahunan kok di bulan Sya'ban. Nah, kecik Rasulullah fa uhibbu ayyurfa'a amali, aku lebih suka ketika amalku diangkat dilaporkan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Nah, itu salah satunya di samping mempersiapkan menyambut Ramadan. Puasa Rasulullah banyak-banyak di bulan Sya'ban itu karena tidak tahu entah di tanggal 1 Sya'ban atau tanggal 2 Sya'ban amalan awak dilaporkan dari malaikat kepada Allah gitu ya. Nah, maka Rasulullah memperbanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang kedua, bagi ramai-ramai yang masih produktif, ya, anak-anak yang atau ibu-ibu muda yang masih produktif, yang masih datang bulan, yang masih hamil, yang masih menyusui, maka sebelum datang Ramadan itu diupayakan atau diharapkan ala tabayya utang sadolahnya dan sebelum Ramadan ko. Nah, maka bulan Sya'ban ko lah sampai untuk membayar mengqadha puasa Ramadan yang masih tinggal atau apa-apa yang sakit ya. Waktu Ramadan yang lalu ada bautang puasa Ramadan lalu tabayya. Nah, maka dipagagih lah untuk masih ada waktu untuk kita membayar puasa sebelum Ramadan ko tiba. Sehingga tidak terlonggok-longgok utang awak anak, terutama ibu-ibu yang masih menstruasi pasti tiap bulan tiap Ramadan itu tidak penuh puasa, atau ibu mil ya atau busu ya, ibu yang sedang hamil memang ada rukhsah syar'i yang diberi. Kalau ibu hamil itu sulit untuk puasa, makanya boleh meninggalkan puasa tapi harus diganti di hari lain. Nah, begitu juga busu, ibu yang sedang menyusui dimuliakan untuk meninggalkan puasa Ramadan tapi dengan syarat harus membayar dan membayar fidyah. Nah, itu. Jadi yang kedua di samping tadi yang pertama memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, biar awak puasa Ramadan kau menjadi ringan, dia lata biasa awak puasa sebelumnya dan tidak ada kaluhan awak nak, tidak ada kaluh kesah awak di bulan Ramadan. Itu untuk melatih untuk puasa Ramadan lebih bahagia, lebih menyenangkan, lebih ringan. Yang kedua membayar utang puasa. Jangan sampai puasa lalu tabayya, puasa kini lah 30 gitu kan. Nah, maka dianjurkan seperti yang dilakukan oleh Aisyah, beliau mengecekkan kana yakunu alayya shamu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, karena sibuknya beliau mengawani Rasulullah, mendampingi Rasulullah perjalanan Rasul, sehingga beliau tidak sempat mengqadha puasa beliau, dan beliau selalu mengqadhanya di bulan Sya'ban. Nah, itu jadi mengqadha puasa dikajakan kalau ada masih anak-anak, kenakan-kenakan yang masih ibu-ibu muda, nah, itu dipacapek lah membayar mengqadha puasa yang tinggal, sehingga tidak balik-lipik gando ya. Walaupun dalam hadis tidak ada tambahan ya, tapi dalam kitab fikih kalau awak melalaikan itu 2 kali lipat, ya, itu ada pendapat para imam mazhab ya. Tapi awak tidak mengaji itu, dipacapek saja membayar hutang sehingga awak tidak menambah hutang ya. Mungkin puasa besok awak akan datang pula ilat ya, yang tidak bisa awak puasa, maka kalau lah dibayarkan tentu tidak banyak hutang awak, tinggal hutang yang di bulan berikutnya saja. Yang ketiga, apa yang harus awak persiapkan dari kini? Merencanakan dari kini manajemen waktu selama bulan Ramadan. Bahwa mengatur waktu awak selama bulan Ramadan. Nah, kenapa awak perlu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai Ramadan tuh pahit, tidak ada pakainya di awak itu. Nah, itu gunanya karena di bulan Ramadan itu kata Rasulullah adalah tampe doa. Di samping orang yang berpuasa itu doanya juga mustajabah ya. Ditambah lagi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi ada
ada tampik yang mustajabah, ada orang yang sedang melakukannya pun, kalau yang sedang puasa pun doanya termasuk doa yang diijabah. Nah, kenapa awak perlu kadang-kadang awak hari-hari taisi dengan hal-hal nanda perlu dan bisa saja awak lakukan nanti di luar Ramadan atau sebelum Ramadan masuk. Maka awak upayakanlah di selama Ramadan tu banyak berdoa. Karena di dalam hadis Rasulullah salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 yang tidak bisa Allah menolak atau tidak mengabulkan doanya. Nan pertama orang nan puasa sampai nyoba buku hatta yuftira, jadi sejak dari pagi sampai sanjo. Yang kedua imam yang adil, yang ketiga orang nan teraniaya yang nyoba berdoa kepada Allah ya. Nah, jadi awak upayakan hari-hari Ramadan ko jangan diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan awak. Nah, karena banyak sekali kadang-kadang kalau awak lihat hari produktif atau jam produktif hari-hari awak pasalah di luar Ramadan ko. Nah, itu saketek mana tuh kalau kita awak hitung-hitung gitu banyak hari-hari awak nanti buang percuma. Nabi tidak menantu gitu ya. Nah, maka diupayakan maisi dengan banyak berdoa. Kece Imam Nawawi dalam syarah muhadzabnya, beliau mengatakan dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat, urusan dunianya, bagi dirinya, bagi orang yang dicintainya, ataupun bagi kaum muslimin. Nah, kebiasaan orang di Arab ya, atau di Makkah atau Madinah di Haram ya, kalau bulan puasa itu 5 mini atau 10 mini sabalun buku itu orang tidak ada mengarajo kanan lain lah duduk berdoa sambil menunggu waktu buku datang. Jadilah dikhususkannya dirinya ala mandi sejak pukul 5 kalau awak ya lata-lata tuh anak di pabukuan di atas meja, malah siaplah duduk di sajadah atau menghadap kiblat, awak malah siap berdoa sambil menunggu waktu berbuku. Itu makasih ambo tadi manajemen waktu karena banyak awak kadang-kadang bekerja itu masak menjelang maghrib itu. Sehingga awak masih kakek kambeh di dapur walaupun memasakkan untuk orang berbuku pun itu ada pula pahalanya. Tapi kan dapat banyak awak kalau sudah memasak, kemudian awak khususkan berdoa ya. Jadi tidak membaca doa. Jadi berdoa itu kan harus ada adabnya, duduk, kemudian khusyuk gitu ya. Awak kadang-kadang banyak membaca doa sambil jalan, sambil tagak, sambil lari ya. Sambil karajo. Nah, itu jadi mulai puasa ko awak upayakan sebanyak-banyak waktu itu bermanfaat, wak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga tidak ada waktu-waktu nanti buang secara percuma gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu mengilmui Ramadan. Kalau Imam Bukhari dalam hadis beliau ada memberi judul al-ilmu qabla al-amal. Nah, jadi sebelum puasa datang kok harus awak beraja balik ya. Mungkin masih ada hal-hal yang alun tak pelajari dia awak, ada hal-hal yang masih tinggal gitu ya. Maka tetap diperbaharui pemahaman awak tentang fikih siam ya. Bagaimana caranya Rasulullah melaksanakan puasa menurut para imam fikih, syarat rukun yang membatalkan yang harus tetap awak anak-anak gitu ya. Kadang-kadang awak puasa tapi bentuk orang tak puasa gitu, hanya menahan hawi jo lapar saja. Seperti yang disitir oleh Nabi kita juga kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Nah, nanti akan banyak orang nan puasa itu tidak dapat apa-apa kecuali rasa haus, rasa lapar, rasa haus saja. Itu awak tidak ingin model itu. Biarlah awak yang sakete ya kata Rasulullah banyak orang nan puasa. Makanya ada tabiin yang berdoa, ya Allah masukkanlah saya ke golongan yang sedikit. Karena banyak di dalam Al-Quran
Banyak orang yang tidak bersyukur, banyak orang yang puasa tapi puasa no sekadar formalitas kalau orang kini kan, cuma menahan lapar juawis saja. Nah untuk mengindahkan itu tentu harus awak pahami apa sebenarnya puasa itu kan. Nah di dalam surat Al-Baqarah nalah dijalehkan oleh Allah dan acok disampaikan orang di bulan puasa itu, itulah sejaleh-jalehnya itu Allah menyampaikan bahwa puasa itu akan mengantarkan awak menjadi orang beriman yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ada proses puasa itu adalah proses yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu bukan given, bukan diagiah, tapi diusahakan. Nah, setelah diusahakan baru nanti diagiah oleh Allah. Nah, puasa kok karena di dalam puasa adalah proses bagaimana mencari awak menjadi orang bertakwa, tentu saja ada cara-cara yang harus awak ikuti yang seperti diajarkan oleh Rasulullah ya. Bako dikecekkan puasa itu para lu dipelajari karena puasa kok sama juga kalau di pendidikan kok desainernya yang menyusun desainnya adalah Allah, kemudian yang menunjukkan cara melakukannya Rasulullah. Nah, kemudian jalih pula apa tujuan yang akan dicapai. Nah, maka proses itu nan perlu biar tujuan itu bisa perlu kita capai. Nah, cobalah kita bayangkan apa-apa ibu-ibu, ini udah adik kakak sadualahnya di bulan puasa itu orang atau awak dilarang di Allah makan dan minum. Karena dilarang oleh Allah, awak kerajokan. Nah, di situ latihan yang diagih oleh Allah itu lebih tinggi daripada apa yang awak harus lakukan sehari-hari. Mbak mau kecekkan lebih tinggi. Memakan nasi ataupun meminum air, memakan kue yang ada di rumah awak, ala jaleh itu milik awak, ada di rumah awak, terletak di atas meja awak. Tapi dia Allah yang melarang, sanggup awak tidak makan, walaupun itu halal pencarian awak sendiri. Sanggup awak tidak minum, walaupun ada di atas meja di dalam gali awak. Nah, sasarannya sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bahwa indak memakanan bukan punya awak. Kalau memakan punya awak saja awak sanggup, maka logikanya pasti awak sanggup tidak memakan punya orang lain. Dan di rumah awak saja awak sanggup tidak makan. Kalaupun awak makan tidak ada orang tahu di rumah awak, di dalam rumah awak, tapi tidak awak lakukan. Nah, sasarannya adalah awak tidak memakan milik yang bukan milik awak, milik orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, itu sasaran sonanya. Begitu juga yang laba keluarga. Jaleh itu lah dinikahkan halal. Suami halal istri. Tak boleh siang Ramadan kedua-dua kecil Allah. Batal puasa. Sanggup meninggalkan. Nah, kalau meninggalkan hubungan yang halal saja awak sanggup, tentu ketika Allah melarang tidak boleh berzina, itulah dia sanggup lagi. Nah, itu. Jadi latihan yang diberikan oleh Allah dalam puasa kok lebih baik daripada apa yang harus awak jalani dalam kehidupan awak sehari-hari. Nah, makanya di ujungnya kalau lah model itu, kalau yang halal saja awak dilarang oleh Allah, kamu awak mantikan, apalagi yang haram yang dilarang oleh Allah, maka pasti awak akan meninggalkan. Maka mau tidak mau ujungnya menjadi orang yang bertakwa itu. Nah, jadi latihan puasa yang diberikan oleh Allah, maksudnya begini, awak jadikan puasa kok sebagai sarana mendidik awak menjadi orang yang lebih kaya.
Jadi tidak sekadar untuk melaksanakan puasa awak diperintah di Allah puasa awak gitu. Tidak sekadar itu, tapi dalam rangka mendidik diri awak agar menjadi manusia yang lebih elok, menjadi manusia yang sabana-bana manusia. Tidak casingnya saja, kulitnya saja, badannya saja yang manusia, tapi lain-lainnya tidak. Ya. Nah itu yang na'udzubillah min dzalik. Dengan puasa lah insya Allah kalau udah dilata biasa awak dilarang Allah pasti awak ikut meskipun halal, tidak ada komplain. Kok kan halal punya den, lah ada di rumah den, kok tidak boleh ada makanan, tidak ada, awak lakukan saja. Nah apalagi yang jaleh-jaleh dilarang pasti tidak akan terjadi perselingkuhan, tidak akan terjadi perzinahan. Nah, kalau awak lata biasa puasa dan menjadikan puasa itu sebagai mendidik awak dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua yang pertama tadi mengilmui Ramadan itu, puasa Ramadan itu menjadikan puasa itu sebagai sarana yang akan mengantarkan awak menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi awak yang halal saja dilarang oleh Allah, awak berarti apalagi yang haram. Sangat ringan lah awak meninggalkan gitu kan. Nah, dan payah itu biasanya yang subhat itu, yang ragu-ragu haram apa halal, ada yang pendapat halal kok ambil saja lah pendapat yang halal itu kadang-kadangnya. Kemudian yang kedua dalam mengilmui Ramadan seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang selalu disampaikan oleh para penceramah di bulan Ramadan bahwa puasa awak itu harus didasari dengan imanan. Man shama Ramadana imanan. Jadi memang dasarnya karena keimanan kita kepada Allah, bukan karena kalau pengantin baru atau baru punya keluarga ya, sakan jomin tua, tidak lama jomin tua, bukan itu. Tapi memang dasarnya benar-benar didasari oleh berimanan kita kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk ketika diperintah oleh Khalik, nah maka kita melaksanakan puasa itu. Kemudian didasari dengan ihtisaban. Ihtisaban itu banyak yang mengartikan mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisaban itu asal katanya dari hasaba. Hasaba itu banyak perhitungan. Jadi nangka membatalkan puasa, nangka membatalkan pahala puasa, nangka menghilangkan hikmah puasa. Itulah diperhitungkan. Nah, jadi awak benar-benar mempersiapkan diri bahwa awak melaksanakan puasa itu benar-benar didasari dengan iman kita kepada Allah. Yang kedua didasari dengan perhitungan yang sempurna karena awak ingin mengharap pahala dari Allah. Kan sio-sio tuh mengharap pahala, tapi awak melakukan asal-asal gitu kan. Sama lah pimpinan atau guru gitu kamagi hadiah kan enggak sembarang murid dia pasti yang sudah memperhitungkan segala macamnya sehingga melaksanakan tugasnya, membuat PR-nya dengan sebaik-baiknya, itulah yang diberi hadiah atau rewardnya. Atau pimpinan hadiah karyawannya reward tentu yang berprestasi. Maka di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu bukan beramal yang diminta oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sianan paling rancak ketika melaksanakan amal itu yang paling rancak. Itu yang dicari oleh Allah ya, yang akan diberi. Nah, awak perlu dewa dua gufiralahu ma taqaddama min dzambihi itu supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosa awak yang telah lalu. Tentu tidak bisa sembarang puasa, bukan puasa formalitas jago pagi kemudian sahur terus puasa siang lalu sanyang misalnya. Nah, itu kalau sanjo hari baru duduk-duduk menanti tanpa ndak isi waktu itu dengan yang sebaik-baiknya tentu ndak dapat. Nah, itu ihtisaban itu maksudnya di situ. Jadi dengan memperhitungkan segala macam dan bisa mengurangi atau membatalkan puasa awak, walaupun tidak membatalkan puasa mungkin membatalkan pahala puasa atau menghilangkan hikmah puasa. Nah,
Nah, kadang-kadang awak kan sedang puasa tuh, tapi tetap aja mulut awak bagunjiang juga gitu kan, memperkecekkan orang juga. Nah, padahal puasa tidak hanya sekedar menahan haus lapar, tapi juga menahan mata, menahan hati, menahan lidah untuk membicarakan nanda kuliah, dibicarakan lidah dan memikirkan nanda kuliah dipikirkan, untuk menahan segala lah. Jadi tidak hanya menahan makan dan minum saja. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah puasa itu ibadah istimewa. Karena Allah sendiri dalam hadis qudsi beliau mengucapkan, kullu amali bani Adam lahu fal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam huwa li wa ana ajzihi. Jadi kata Allah, kalau amalan-amalan lain selain puasa, kalau itu perbuatan baik akan dibalik oleh Allah bisa 1000% tadi atau 10 kali lipat atau 70.000%, 700 kali lipat itu, kecuali puasa kata Allah. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasi, jaleh lebih tinggi dari ampunanlah dia Allah untuk amalan-amalan lain. Nah, tentu saja ketika awak mengharap pahala atau puasa awak diterima oleh Allah, karena khusus ibadah puasa untuk Allah, kata Allah, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Maka kan tidak mungkin awak sembarang-sembarang mengerajukan puasa. Nah, maka akan awak kerajukanlah puasa seelok-eloknya, awak jauhkan segala yang dilarang selama puasa. Nah, kenapa Allah melangsung memberi, kata Allah, innahu yatrukut ta'am wa syahwatahu min ajli. Mangko Allah langsung membalik. Karena orang nan puasa tuh nyotinggalkan makanan halal di rumahnya, nyotinggalkan syahwat suami istrinya yang halal karena aku, kata Allah. Min ajli, karena diambil larang nyo patuh gitu, walaupun itu istrinya, walaupun itu suaminya. Wa yatrukus syarab wa syahwatuhu min ajli, dia tinggalkan minum dan syahwatnya karena aku. Bahwali wa ana ajzi. Nah, maka pahala itu puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalik puasa itu. Nah, itu terdapat hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ad-Darimi. Nah, jadi mangko awak perlu mengilmui puasa itu, katakanlah di dunia awak saja ya, kalau Pak Presiden misalnya atau gubernur mengecekkan dan langsung menilai kerajaannya tuh tidak sembarang-sembarang awak melakukan lebih elok, awak upayakan segalanya lebih elok. Itu harapan awak dengan mempelajari hadis qudsi yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tuh, bahwa ibadah puasa untuk Allah, langsung Allah yang akan membalasi. Walaupun yang lain-lain itu langsung juga Allah, tapi bisa saja Allah mendelegasikan kepada malaikatnya gitu ya. Nah, kalau itu langsung ana ajzi bihi, saya yang akan langsung membalasnya. Nah, karena penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada awak meninggalkan yang halal, baik itu makanan ataupun minuman ataupun seksual, karena Allah. Nah, kemudian ilmu Ramadan yang berikutnya adalah mempersiapkan anggaran khusus Ramadan. Nah, salamoko terutama amai-amai ya, ibu-ibu itu mempersiapkan anggaran khusus Ramadan itu untuk buku awak ya, untuk berbeda lah selama puasa. Kalau di luar puasa patang tuh awak makan sembarang-sembarang. Nah, itu selama Ramadan tuh macam-macam. Kadang-kadang lapa mato saja. Baru makan cie lah kenyang paroi tidak makan lainnya. Nah, mempersiapkan anggaran khusus Ramadan tuh maksudnya bukan itu. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, dan disuruh pula awak melakukan oleh Rasulullah, memberi bukaan bagi orang lain yang sedang puasa. Nah, jadi kalau ada orang sedang dalam perjalanan atau di masjid ya, ada orang yang salat di masjidnya, salat di situ dalam perjalanan, enggak bawa bukaan, maka dia dibawa ke masjid.
untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang tidak sempat menyiapkan bukaan untuk dirinya sendiri. Nah, itu oleh Rasulullah dikatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'in syai'an. Jadi orang nanamu babagi menyiapkan buka puasa bagi orang lain yang tidak bisa menyiapkan buka puasanya sendiri, makanya dapat pahala puasa seperti orang yang melaksanakan puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Nah, itu anggarannya yang kita siapkan itu. Cuman di kampung ambo pulang patang lagi 10 hari ambo Ramadan di kampung, ambo cari-cari musala, musaji, aduh ndak di situ buku basamo ya. Nah, ndak ada. Nah, patang ambo buang pula dia ambo, coba lah dia buat program buku basamo. Ma tahu ada orang lain di situ bukan orang asli awak yang tidak sempat menyiapkan pembukaan dalam puasa, orang dalam safar, musafir. Nah, awak bisa magiahkan buku untuk mereka. Bara kadangnya tuh awak magiah bukaan senyo dapat lo pahala puasa. Sama orang mengarajokan. Anak orang nan puasa tuh tidak lo kurang pahalanya. Nah, kalau awak kan kalau dibawakan ke diri awak, kalau agiah ke orang kan kurang punya awak. Kalau Allah tidak, dijaminkan oleh Rasulullah dalam hadis itu tanpa mengurangi pahala orang tadi awak agiah makannya. Nah, kedua, infak sedekah selama Ramadan. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Sahabat mengecekkan Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, suka magih orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi beliau banyak lebih-lebihnya ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih pemurah, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak memberi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, itu jadi Rasulullah mencontohkan walaupun banyak sampai ke telinga awak ini ya bahwa Rasulullah itu miskin gitu ya, enggak punya banyak harta, tapi beliau rajin bersedekah. Ajwadun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Jadi dibandingkan dengan para sahabat di masa itu, Rasulullah paling banyak magiah sedekah, magiah infak dibandingkan yang lain. Nah, di hari-hari lain beliau adalah paling dermawan. Nah, di bulan Ramadan beliau lebih banyak lagi untuk memberikan infak, sedekah untuk keperluan apa saja gitu ya, bukan hanya untuk orang miskin, bisa saja untuk keperluan sabilillah, itu musabil ya. Misalnya sedang membangun masaji, kalau kini kan banyak tuh orang menunggu sedang ada pembangunan apa, ya tunggulah nanti Ramadan kami dia. Karena memang di Ramadan pahala sunnah sama diagiah dari Allah dengan pahala wajib di luar Ramadan. Nah, maka jadilah hawa orang nan paling banyak magiah sedekah. Nah, kalau kini sedekah subuh awak 2000 misalnya. Nah, nanti di Ramadan ada sedekah subuh, ada sedekah zuhur, ada sedekah asar, ada sedekah maghrib, ada sedekah isya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya persiapkan Ramadan itu adalah melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, kalau bahasa awakno tarawih, melaksanakan ibadah selama di malam-malam Ramadan. Nah, kalau mencontoh Rasulullah mungkin tidak tahu Rasulullah itu salatnya rakaat pertamanya, makanya beliau tidak di masaji salatnya ya. Salat tarawih beliau di masaji cuma 2 hari. Nah, ketiga harinya beliau tidak datang ke masaji, takui nanti dianggap tarawih kok wajib, diwajibkan nanti dari Rasulullah tarawih melaksanakan, maka orang di belakang atau umat Islam menganggap salat tarawih wajib, maka beliau tidak masaji. Tapi di rumah beliau salat tarawihnya atau qiyam Ramadannya luar biasa, diceritakan dari istri beliau. Satu rakaatnya saja tuh 3 sore panjang tuh Bapak Ibu anak-anakku ya.
Dia kakak sanak sadonya. Jadi yang dibaca rakaat pertama itu surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat Ali Imran, masih rakaat yang pertama surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu tiga surat panjang tuh sarakaat. Anda tahu ada awak. Awak dua saja baca Al-Baqarah tuh sampai yang ini pungguang, apalagi kalau tagak kan. Nggak tahu ada mana maniru, nggak apa-apa lah. Yang penting qiyam Ramadan sesuai jo imam, itu salah. Nggak usah lagi dipertentangkan apakah sabaleh, apakah 21. Karena di para tabi'in banyak yang menafsirkan ada yang salat qiyam Ramadannya 57 rakaat, ada sampai 23 rakaat, ada 37 rakaat. Jadi kalau hanya sabaleh 21 itu sakit. Kenapa para tabi'in itu banyak ada yang 57 rakaat qiyam Ramadan? Nyo ingin menyamai Rasulullah. Ndak tahu tagak lama. Jadi rakaatnya diperbanyak. Tapi waktu sembayangnya sama gitu. Jadi kalau Rasul itu sembayangnya 2 jam atau 3 jam, ya itulah waktu sembayangnya. Jadi bukan jumlah rakaatnya. Para tabi'in ya atba'ut tabi'in menerjemahkan salat Ramadan, qiyam Ramadan Rasulullah itu ada yang 57 rakaat. Ketika ditanya oleh sahabatnya, bah kok 57 rakaat Rasul tidak melakukan model itu dong. Ya bah tidak kau lakukan 57 Rasul itu rakaat beliau saja 3 surat panjang-panjang tuh dia bawa surat pendek-pendek. Nah, sehingga dia tarawih paling banyak setengah jam, walaupun 21 rakaat, walaupun sabaleh rakaat, itu setengah jam paling banyak dewa kan. Walaupun lahdo kini masaji agak lumayan lama ya lahdo. Tapi nan sebagian tapi itu sakit itu yang paling banyak itu ya setengah jam itulah. Asanjan yang 5 mini itulah yang awak ikuti ya. Enggak masalah lo dari imam awak baca ayatnya pendek-pendek, ayat rakaat kedua qul huwallahu ahad harus jadi capek selesai sembahyang kan. Jadi qiyam Ramadan kok sama jo siam Ramadan hadisnya. Kalau melaksanakan puasanya sama Ramadan, yang tadi imanan wahtisaban itu. Nah, qiyamnya juga begitu. Mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan didasarkan oleh keberimanan kepada Allah dan penuh perhitungan agar mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi mau sholat tarawih ataupun mau puasa, dasarnya harus dua tadi itu imanan wahtisaban. Nah, jangan sampai pulau awak gara-gara beda rakaat, tapi alhamdulillah di kampung awak lah yang menaman saya. Kalau di tempat lain kadang-kadang agak terjadi angi-angi itu beda rakaat sabaleh 21 itu. Nah, mulai kini awak yang sebagai jamaah yang mengikut imam, yang penting sholatnya bersama imam. Jangan awak mendahului imam. Sholat bersama imam. Kalau imam nggak sabaleh, ya sabaleh itulah selesai sholat awak. Kalau imam nggak 21, ya 21 lah sholat awak. Ya. Nah, setelah qiyam Ramadan, tentu saja itu ada puluh hikmah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Kalau salat sunnah saja awak di Ramadan orang karajo tetap karajo dari pagi sampai sanjo. Tidak ada orang berhenti karajo dek kami melaksanakan salat tarawih di malam, tapi tetap bisa melaksanakan salat tarawih. Nah, itu yang sasarannya salat sunnah saja bisa awak apalagi salat wajib gitu. Salat sunnah awak bisa di masjid. Apalagi salat wajib kan tambah bisa gitu. Nah, itu yang diharapkan. Kecuali ada alasan syar'i awak tidak bisa masjid. Nah, kemudian persiapan Ramadan berikutnya adalah mempersiapkan untuk melakukan i'tikaf. Rasulullah dan para istri Rasul ya kan kini banyak tuh ramai-ramai tidak boleh ke masjid. Memang ada hadisnya tuh, tapi hadis saat awal-awal Islam di mana umat Islam masih khawatir ya akan disakiti, akan dizalimi oleh kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir musyrik dan musyrik pada saat itu.
maka perempuan tidak boleh kamar saji. Nah, tapi hadis itu sampai kini diamalkan orang, kecuali perempuan tidak boleh kamar saji. Jadi perempuan pun ya, istri Rasul itu setelah Rasul meninggal itu selalu i'tikaf. Awak tak kena dulu ketek-ketek ya, masih sebelum sekolah itu ikut itu di Masjid Bengkudu itu ada suluk namanya dulu tuh. Jadi sejak awal Ramadan masuk, itulah buat di situ kamar-kamar kain putih ya. Acok lalu di situ dulu jadi nek tuleka ya. Itu jadi ini ndak ada. Ambo pulang petang tuh, ambo ingin ikut i'tikaf karena di metro kok banyak orang-orang padusi pun i'tikaf. I'tikafnya malam saja, siang tetap kerja seperti biasa. Tapi di kampung alun ada. Nah kalau mungkin tuh kan bisa perlu diadakan i'tikaf. Tapi di Bukit Tinggi lah ada beberapa masjid yang ada i'tikaf. Cuma untuk perempuan memang terbatas ya. Nah, i'tikaf itu Rasulullah melakukannya di 10 terakhir Ramadan. Nah, jadi dilakukan di Rasulullah di 10 terakhir Ramadan. Gunanya i'tikaf itu yang pertama ya tadi dia menghidupkan Ramadan, yang kedua mencari Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah i'tikaf 10 terakhir Ramadan itu, maka di Arab Saudi itu di musim alun pandemi dulu, kalau malam Ramadan 10 terakhir itu lebih ramai pada musim haji. Sampai anak bayi merah-merah pun diangkut ke masjid. Nah, jadi induknya apanya i'tikaf, anak-anak ketek-keteknya pun diangkutnya. Nah, 10 hari terakhir itu dipergunakan oleh Rasulullah untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi i'tikaf 10 hari terakhir ada hadisnya sendiri diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain itu bahwa Rasulullah beriktikaf dan mengajak saja siapa yang mau ikut beriktikaf dengan saya gitu. Jadi tidak mewajibkan, tidak memaksa. Tapi para sahabat ya berbondong-bondong mengikuti Rasulullah untuk i'tikaf di 10 terakhir itu. Nah, waktu i'tikaf di 10 terakhir ada perintah Rasulullah untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, karena Lailatul Qadar kok lebih baik dari 1000 bulan seperti di dalam surat Al-Qadar itu, maka Rasulullah mengatakan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ada dalam versi lain taharru itu Rasulullah menggunakan kata iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhiri. Ada yang beliau menggunakan utlubu Lailatul Qadri. Jadi ada 3 versi Rasulullah mengungkapkan kepada para sahabat, carilah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dicari, bukan ditunggu ya. Maka awak siapkanlah, mudah-mudahan di kampung awak lah mulai dulu ada i'tikaf itu sehingga bisa bersama-sama mencari Lailatul Qadar yang oleh Rasulullah disampaikan di 10 terakhir di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan awak bisa melaksanakan konan di nagari awak. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir dalam materi malamku, dan berkesempatan bisa umrah di bulan Ramadan, itu Rasulullah menyamakan umrah di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Kenapa umrah di bulan Ramadan disamakan berhaji bersama Rasulullah? Yang pertama, ibadah itu dilaksanakan tidak di negeri awak sendiri. Kalau untuk kita Indonesia, perlu biaya yang cukup mahal. Kemudian suasana, kemudian cuaca, ya, suhu, tidak sama di negeri awak. Kemudian dalam keadaan puasa, awak pun safar tetap puasa gitu kan. Maka umrah di bulan ya, melaksanakan tawaf, sa'i. Sa'i itu berjalan awak hampir 7 km itu 6,8 satu kali ya, kali 7 kan hampir itu.
5 kilo ya, 5 kilometer. Nah, jadi sepanjang itu awak berjalan dan dilakukan dalam kondisi puasa, nah, maka Rasulullah memberikan penghargaan umrah di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersamaku. Nah, pahalanya atau kondisinya diberikan penghargaan oleh Rasulullah haji bersama Rasulullah. Nah, mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan pada malam itu pada apa ibu-ibu, adik kakak, segalanya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk itu bahasamu. Ambo kembalikan Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Nian untuk ilmunya malam hari ini kok. Nampak-nampaknya yo sangat para lubana untuk kita ulang-ulang kaji lamu dan mungkin ya sebenarnya lah tahu tapi mungkin tak lupakan atau kadang-kadang awak agak talalai ya. Yo tadi Mbak kata Nian jangan sampai puasa kita kok cuman hanya menahan litak jo awis saja. Adalah hendaknya yang bisa kita dapatkan yaitunya titel tertinggi dan sangat diharapkan oleh umat muslim yaitunya titel takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan saja dengan adanya kajian kita malam hari ini kita bisa mempersiapkan diri lebih elok lagi, lebih mantap lagi persiapannya. Kini masih bisa ya untuk memperbanyak puasa. Mungkin sekali 2 hari atau paling enggak setiap hari Senin juga Kamis, khususnya untuk uni-uni, untuk dusana-dusana atau adik-adik dan mungkin tahun lalu masih ada hutang, disegirokanlah untuk membayarnya. Dan juga tidak lupa untuk itu ya matur-atur wakatu, mancang-ancang wakatu dari kini. Jangan sampai beko banyak waktu nanti buang untuk mencari pembukuan segala macamnya, sementara sabana-bananya di waktu-waktu sore itu waktu-waktu dan mustajab untuk berdoa. Tapi kita malah lalai, malah sibuk mencari pembukuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian malam hari ini, Allah bisa mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan April nantinya. Jadi lah Nian, Aiko nampaknya lah banyak pertanyaan yang masuk di ruang chat. Ada pertanyaan dari Santi Dewi kan Nian. Assalamualaikum Ustazah, tanya Cie. Kalau awak dalam kondisi nifas, apakah perlu membayar puasa? Apakah biaya puasa itu sama jo fidyah? Suaranya alun kaluale. Masih di mute. Kalau haid nifas, nah itu wajib membayar puasa, tapi tidak membayar fidyah. Kalau membayar fidyah itu busu, ibu yang sedang menyusui, nyo khawatir anaknya damang dek nyo puasa. Tapi kalau penyebabnya tidak puasa untuk menjaga dirinya, nah itu membayar puasa saja, tidak membayar fidyah. Tapi kalau nyo mendak puasa karena anaknya, tapi anaknya mencret ya karena nyo dek puasa sedang menyusui, nah nyo membayar puasa dan membayar fidyah dua-duanya. Nah kalau haid nifas itu membayar puasa saja tanpa membayar fidyah. Bara puasa yang tinggal itu saja yang dibayar. Ada batas waktunya enggak Nian? Misalkan puasa-puasa yang lalu tuh untuk tahun kini masih bisa enggak dibayar tuh Nian? Atau Pak Acaro yang membayarkan puasa-puasa? Asa capeknya itu dulu sebelum puasa sunat. Puasa Syawal itu sebenarnya kan perintah hadis tuh kalaulah selesai puasa Ramadan. Jadi bukan selesai Ramadan, Allah selesai puasa Ramadan, maka ikutilah dengan 6 hari puasa Syawal. Nah, jadi kalau yang punya hutang ya dibayar hutang dulu baru melaksanakan puasa sunnah. Nah, bagi yang dulu-dulu hutangnya masih ada ya dibayar saja. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun ya, walaupun dalam kitab fikih ada bahasan
harus bakal lipe gitu dek lalai membayar Tak utang lalai. kan. Nah, jadi ada sanksi pula dek kelalaian awak tidak langsung membayar. Itu yang lamu-lamu tuh sekedar puasa saja yang dibayarkan atau ada fidyahnya? Iya, puasa saja. Puasa Puasa saja ya. saja. Nah, kecuali kalau puasa nan tinggal, kini kakek-kakek, nenek-nenek tidak taluk puasa, nah bayar saja fidyah tanpa puasa. Kalau tidak taluk puasa. Tapi kalau masih taluk puasa, maka bayar saja puasa yang digaya. Gitu. Nah, ikut ya Nian. Bagi mungkin orang tua-tua kita dan almarhum gitu Nian. Aduh puasa beliau yang tinggal, itu baca caranya Nian. Nah, kalau orang tua yang meninggal masih ada punya hutang puasa itu dalam hadis, itu kalau hadisnya itu ahli anaknya itu mempuasakan orang tuanya. Tapi dalam fikih ya ada beberapa pendapat itu. Nah, tapi kalau dalam hadis sama aja hutang-hutang uang ya, hutang pitih ya seperti tadi waktu menjamuak kalau ada hutang maka ahli waris yang membayar. Maka dijawab dari Rasulullah ketika ditanya, apakah hutang puasa orang tua saya dibayar ya Rasulullah? Rasulullah bertanya balik saja. Yeah. Kalau hutang pitih wajib dibayar enggak? Wajib. Maka hutang yang itu lebih utama gitu. Termasuk nazar, termasuk niat pergi ke Makkah, halumka sampai ya, macam-macam yang ditanya oleh para sahabat dan sahabiah di awal-awal Rasulullah masih hidup itu. Maka puasa orang tua awak tuh wajib itu loh awak bayarkan. Jadi walinya yang membayarkan. Ayo, warisnya yang membayarkan. Jadi kalau orang tua meninggalkan pitih, awak dapat pitihnya. Kalau meninggalkan hutang, awak menanggung hutang. Membayarkan. Jadi yang dibayarkan enggak utang-utang berupa pitih saja ini ya. Segala utang dibayarkan. Tuh ada juga pertanyaan dari Dade tadi Nian. Assalamualaikum Ustazah bertanya cie. Apa hukum berpuasanya orang nan bakarajo mengawasi konten dan menghapus cuplikan konten-konten nan ndak senonoh? Itu sama aja dokter bidanan ya. Karena profesi ya, wah tuh karajo, wah ndak nafsu mencari aduh kan itu. Tapi kalau pas menonton nafsu ya batal lah puasa. Beda cerita ya. Itu sama aja dokter kebidanan tuh walaupun laki-laki kan, walaupun pasiennya perempuan, laki-laki gitu, tapi karena profesinya ndak dolonya tergoda mencari ada kan. Jadi mungkin sabalun mencari konten-konten tuh ditanamkan ke hati awak, karajoden ndak sedang mencari hal-hal yang bisa membuat awak tergoda gitu kan. Jadi tidak masalah itu, tapi awak batasi itu karajo awak itu pasti beda kalau awak melakukan walaupun sama yang awak cari gitu ya, tapi karena awal awak mengecekkan itu adalah karajo awak, maka itu tidak akan berpengaruh ke tidak menimbulkan nafsu ya, membuat awak tidak membuat awak tergoda gitu. Nah, tapi kalau dinikmati kemudian malah membuat pikiran macam-macam, itu kan berarti tidak profesional ya. Jadi, Selama itu dilakukan dengan profesional, tidak ada masalah. Kok karajoden kok gitu. Jadi awak pasti tidak akan menikmati ya sedang mencari itu pantas nggak kok ditonton orang kan gitu. Bahkan itu suatu kebaikan untuk menghalangi awak seorang yang damam tapi ya menahan biar orang lain tidak menonton gitu. Iyalah, mudah-mudahan bisa ya tetaplah ta'awuz tiap sabantai ya, jangan digoda adik setan gitu. Ta'awuz dan istighfar mungkin ini ya. Iya. Aku mungkin ada menanggapi dari yang Nian sebut tadi, dalam mempersediakan bekal memberi pembukuan untuk orang puasa. Alhamdulillah untuk bulan puasa kapatang di rumah Tafiz Ibnu Nazar lagi ada berbagi pembukuan tio pakan hari akai diantar ke rumah-rumah di Kudu. Mudah-mudahan kalau lagi banyak nanamuah berpartisipasi bulan puasa kini
Ko ado nan dibuka di kantua jorong tiok sanjo meja pembukuan bisa siap pun nan maambiak pembawa pulang. Tapi masalahnya kadang kalau di kampungku banyak malih jo ndak lama lo orang membawa. Padahal itu kan ajang ibadah nan dianjurkan agamu. Nah itu mungkin membiasakan masyarakat jo hal-hal seperti itu jo nih ya. Iya. Kadang-kadang ya bakal si Uncu tadi itu de alun tak biasa jadi sagan untuk maambiak. Jadi mungkin Giko siapun buliah malataan dan siapun buliah maambiak. Jadi ada Iya. magiah dan itu maambiaknya gitu ya. Jadi Iya. sama-sama menghilangkan kebiasaan rasa sagan lah kalau untuk hal-hal serupa itu khususnya di bulan puasa. Sama-sama meraih keberkahan puasa. Ada juga pertanyaan dari F entah ini entah udah lagi nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nian, ada 2 pertanyaan. Salah satu amalan sunnah dalam puasa adalah makan sahur. Waktu sahurku disunahkan untuk diakhirkan. Artinya diakhirkan ba'aku maksudnya nih. Makan minum sampai imsak atau makan minum sampai waktu azan subuh. Nan keduanya menggapai Lailatul Qadar, malam yang amalan di dalamnya lebih banyak dari 1000 bulan. Untuk mudah meraihnya adalah dengan beriktikaf. Nabi Muhammad SAW beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ba'a carono supaya awak bisa meniru dan melakukan iktikaf mode nabiko supaya awak dapet lo malam Lailatul Qadar. Terima kasih banyak nih yang sebelumnya. Iya. Yang pertama mentakhirkan sahur itu maksudnya kan orang awak dulu banyak tuh sebelum lalu makan. Ya, dia jam 1 pagi langsung saja pergi sembahyang subuh gitu ya. Nah, mentakhirkan sahur itu tetap Rasulullah membaca 50 ayat sebelum azan. Jadi terakhir beliau minum dan makan itu sempat membaca 50 ayat. Baru azan subuh. Tapi kalau di zaman itu kan tidak ada jam penentu waktu salat kok ya. Sehingga waktu salat itu diukur saja orang azan gitu. Tidak ada jam kan. Kalau kini kan lah ada jam. Jadi ukuran 50 ayat tuh maka ditentukanlah kira-kira 10 menit sebelum azan gitu kan. Walaupun banyak juga yang mengatakan bid'ah itu mengadu-adukan imsak itu mendahulukan puasa gitu. Padahal kalau baca tradisi Rasulullah itu beliau mengakhirkan makan dan minum itu sebelum azan subuh itu diberi waktu atau beliau mengecekkan sekitar membaca 50 ayat. Nah, mungkin ayatnya bisa ayat panjang, bisa ayat pendek ya. Nah, tapi ada hadis lain kalaulah di mulut nasi atau nasi terakhir yang nala sedang dikunyah orang abang dia dimudahkan pula telan sajalah gitu kan. Jadi tidak ada pula Allah lah terakhir minum itulah terakhir di mulut orang azan. Nah, itu. Jadi ada 2 hadis, tapi itu kan waktu itu. Kalau kini itu tidak bisa lewatlah 2 jam. Di waktu itu tidak 2 jam kan. Jadi ukuran salat itu ya azan itu masuk waktu subuh itu azan. Jadi orang tidak tahu gitu kan. Nah kalau kini kan lah dihitung orang. Maka mentakhirkan itu adalah sebelum 10 menit sebelum orang azan. Nah, buat kuliah awak makan minum atau ya kalau tambah 5 menit pun tidak masalah. Yang penting tidak bertamu karena awak terakhir makan di azan subuh gitu. Karena Rasulullah memberi ukuran sekitar 50 ayat itulah dicoba deh kawan-kawan membaca ayat sekitar 6 sampai 10 menit gitu kan. Nah, maka di imsakiyah awak ini ya, itu ditandai itu jangan pula awak satu-satu membid'ahkan karena dulu Rasul itu habis makan beliau ngaji baru orang azan gitu loh. Nah, kalau anawa anda kadang-kadang makan ketiga itu kok lalu anak telanjut sembahyang subuh kan gitu. Nah, itu maka salah satu hikmah mentakhirkan itu biar awak habis sahur langsung ke musaji, langsung salat subuh berjamaah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah itu, Rasul itu mana di musaji,
ndak do keluar keluar karena kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya buang air ya. Kalau enggak ya di dalam masjid saja. Jadi menghidupkan selama 10 hari terakhir itu beliau memang banyak sekali amaliyah yang beliau lakukan, saketik makan, saketik istirahat, saketik lalu. Lawak enggak, saketik lalu, saketik makan. Latihan ya. Latihan. Kalau Rasul saketik sampai diikat pinggang dikencangkan gitu ya, biar tidak terasa lita itu, jadi dikencangkan lagi pinggang beliau, karena memang lawan diuji pula tuh kalau barik parui pasti barik ngatur kan gitu. Nah, jadi Rasulullah i'tikaf itu memang mengisi malam-malam Ramadan itu dengan banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, banyak tahlil ya, banyak tahmid, takbir ya. Kemudian malam-malamnya diisi tadi itu yang sholatnya panjang-panjang itu. Jadi Rasulullah memanfaatkan betul malam-malam 10 terakhir Ramadan itu dengan banyak ibadah. Nah, kalau di Makkah Madinah itu kalau 10 terakhir itu habis salat tarawih itu jam 11. Nah, itu pulanglah jamaah sabanta tuh jam 1 biko sembayang lo balik sabalik rakaat. Nah, ruku' no itu hampir 5 menit ruku' sih ya. Ruku' no lamo jatuh tangan ya. Kebiasaan orang di situ itu masih malam itu. Jadi lalunya cuma dari jam sabale sampai jam setengah satu. Nah, jam 1 lah datang lo ke musaji, lah salat lo berjamaah. Mungkin kalau awak caliak kini mungkin salat tahajud gitu, tapi berjamaah dilakukan sabaleh rakaat. Nah, beko sudah tuh baru sahur, tidak lama sudah tuh subuh ya. Nah, itu jadi i'tikaf kalau mencontoh Rasul, kalau Rasul siang pun tidak keluar ya. Nah, tapi bahasan di dalam fikih i'tikaf itu bisa saja dari sebelum awak masuk masjid, sebelum buku, nanti keluar sesudah syuruk. Walaupun dalam kajian i'tikaf di luar Ramadan, duduk sabanta asal lagi diniatkan i'tikaf, datang 5 menit sebelum azan, niatkan i'tikaf sejak baru masuk sampai selesai salat wajib entah itu zuhur, asar, maghrib, isya, itulah termasuk i'tikaf. Tapi kalau i'tikaf Ramadan itu memang dikhususkan ya, masuk minimal ya, wak masuk sebelum buku puasa, kemudian keluar masjid ba'da syuruk. Tidak perlu meninggalkan karajo, tapi memang kalau para sahabat, para ulama-ulama mutaqaddimin ya, tabiin itu kalau 10 terakhir tuh yang mereka meninggalkan semuanya, pokoknya di masjid aja. Nah, kalau awak tuh tidak mungkin, kalau awak jadi anak buah tuh tidak mungkin lo berhenti lo karajo biko kan, awak diatur orang atau kurang lo rasa kiwa untuk anak-anak kan. Gitu. Jadi bisa i'tikaf itu dilaksanakan malam saja, siangnya enggak. Tapi kalau Rasul siang malam. Dan istri Rasul setelah Rasul meninggal pun selalu i'tikaf setiap Ramadan. Jadi kalau ada alasan orang gini pada tidak kuliah, ya ketinggalan awak di yang zaman dulu ya. Karena kata Aisyah, kami istri-istri Rasul setelah Rasulullah meninggal pun masih tetap terus melaksanakan i'tikaf setiap tahun. Alhamdulillah untuk pertanyaan ado di chat Lata jawab sadonya Nian. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni dan kerabatannya secara langsung, silakan. Kami buka kesempatan. Ada yang masuk pertanyaan nih. Tanya Cik Uni, kalau di Betawi khususnya di tempat tinggal di Depok, biasanya orang pakai mic kareh-kareh, kadang ndak jaleh nanti dibaca campur-campur antara salawat, cuma nyanyi salawat sampai tengah malam. Sudah tuh jam-jam 2:30 bersorak-sorak jumik baca liat bacampuan dan dibaca antara menyanyi salawat. Jo mau tahu ta kai
pai ka itulah intinya. Jadi nan ditanyaan Mbak kalau itu Mbak Ala maksudnya kini kau. Jadi nan Mbak tanyakan kalau itu Mbak A itu nih, oh baca salawat yo nyanyi salawat. Kalau bercampur tuh acaranya tuh alo hukumnya itu ya. Tuh kalau anak-anak mengaji di surau pakai mix sampai tengah malam sehingga mengganggu orang ke istirahat bahkan ke sholat tahajud dan para luba tanang ba itu nih. Iya. Nah itu nan makasuk nan kedua kayak pertanyaan kedua tuh itu nama kasuk sebenarnya si Menteri Agama nan petang lagi viral tuh. Matur suara tua ya, suara tua anak kedua tuh dia orang bisa istirahat gitu walaupun nanti baca kadang-kadang mengaji ndak lo jalih bana makratnya ndak jalih bana lo tajwidnya kan. Iya. Nah itu jadi memang kalau maisi Ramadan tuh ya kalau batas anak mengaji ndak masalah sebenarnya kalaupun salah-salah ya. Kesempatan lo mereka untuk mengaji ya sama-sama gitu. Cuman yo kalau sampai waktunya tengah malam tentu ada juga ya walaupun suara mengaji tetap juga ada yang merasa terganggu gitu kan. Nah itu yang sebenarnya yang dibatih dengan surat edaran Menteri Agama itu. Nah polai ndak jaleh pula entah salawat entah bukan salawat ya awak saja lah tuh. Kau orang mangalah kau yo ada sallallahu alaihi wasallam tapi seketik-seketik nana baca ndak beda kan tahanan dibacanya gitu kan. Nah itu memang kalau dapet itu yang diisi di malam Ramadan itu ya seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah itu lihat ndak basuaro bahkan mengecekkan Allah itu ndak pakak gitu kan ya ndak usah meninggi-ninggikan mana suaro gitu jadi tenang-tenang di mana batanang berdoa batanang berzikir batanang gitu kan. Nah, tapi kalau dalam rangka orang dia sahur tak jago jam 3 itu mungkin ada kerja benar pagi ya. Kalau itu tujuannya tuh elok dulu tuh. Nah, tapi kalau lama benar gitu kan orang kasih bayang bagai itu ya perlu katakan tuh. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan di masyarakat ya oleh penceramah gitu ya. Bahwa caranya supaya agama aku dijalankan sesuai tuntunan sehingga tidak disalahkan orang agama. Dan salah itu kan awak melakukan agama dan banyak salah. Nah, kemudian dikecewain orang agama yang salah gitu kan. Nah, itu jadi memang mungkin Iko setuju bahwa dengan pemberlakuan edaran Menteri Agama itu. Nah, kecuali kalau mengajinya suaranya ancak, makratnya batu ya. Tajwidnya lurus gitu kan, wah itu luar biasa tambah lalu waktu duitnya kan nggak terganggu tambah lama lalu mungkin itu Rina aja ya makasih nih aku dari Sirit Batanyu pengorbanan seorang ibu dan banyak menghabiskan waktu untuk anak-anak dan keluarga sehingga banyak ibadah-ibadah pribadi yang sunah-sunah jadi terabaikan misalnya tidak sempat mengaji, tidak sempat duha, baan nilainya tuh mulai tamu. Itu oleh Allah pun dicatat sedekah. Gitu ya. Ibu mendidik anaknya, membesarkan anaknya, maka perempuan yang ibu yang menyusui, ibu yang sedang hamil, ya, diberi rukhsah walaupun tidak sakit gitu, tapi sulit untuk melaksanakan puasa gitu. Nah, jadi walaupun ibadahnya kurang-kurang, tapi ya tidak boleh, tidak boleh kurang hati, senang hati mendidik anak gitu kan. Insya Allah dapat itu pahalanya. Malah itu asetnya panjang itu kan. Didikan awak di waktu PT kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu akan menjadi dasar fondasi bagi pendidikan di sekolah ini kan. Tapi kalau dilakukan jo berang-berang, jo merungui itu tidak ada. Nah, dilakukan dengan senang hati, insya Allah sama. Nah, tapi bisa dicoba di rumah awak ya dulu.
Itu banyak jamaah-jamaah ibu-ibu muda kok di bawahnya anak-anaknya kok mengaji. Jadi walaupun anak ketek-ketek gitu tapi dah dibiasakannya. Jadi induknya salat, anaknya duduk saja. Induknya mengaji, anaknya malah lalu gitu kan. Ya yang uti ya bahasa Siko ya. Enek bahasa awaknya, nek minta sukuang gitu. Anaknya kalau jadinya mendidik anaknya sambilnya tetap melakukan hal-hal baraja bersama, ibadah bersama. Tapi itu memang harus dibiasakan saja anak ketek. Nah, dia tahu walaupun dia ketek tapi tiuk cawan tahu kecil kan. Mak ibu ke sembayang, mak ke sembayang gitu ya. Tenang yo. Tiuk sebentar disampaikan. Itu ambo sampai angkat-angkat tangan ambo ke ibu-ibu muda tuh. Mbak kok bisa nyoba anaknya ndak banyak enjong, didudukkannya, dilalukkannya, anaknya langsung lalu, didudukkannya di pangku, anaknya ndak menangi gitu, sehingga induk-induknya bisa tuh mengaji gitu. Nah mungkin Niko nan perlu saja ketik dibiasakan juga di induk-induk muda kayak di ibu muda, sehingga salat pun bisa awak sambil mengasuh anak. Nah, Ambo dulu pernah waktu bertemu ke Bandar Lampung kok tinggal di rumah kakak di Karang, aduh lo kini tenda ke Kak Wir. Nah, tuh anak Leo tuh ketek tuh. Di Leo enggak boleh anak Leo kalau sedang sembahyang, Leo suruh anak Leo keluar. Masih bayi anak Leo tuh gak bawa keluar. Dewa enggak sedang sembahyang tuh anak tuh diletakkan di awak. Jadi sejak keteknya diajarkan ketua-ketunya kok sembahyang gitu. Nah itu enggak ada nyaman gaduh, enggak ada nyaman nangis gitu di jam-jam salat. Nah, tapi ya itu sejak ketik diajarkan. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan, walaupun enggak telaki mengerajakan yang lain, tapi ya syaratnya itu tadi, enggak Ikhlas. enggak senang hati. Ya. Ikhlas ya dia. Enggak merengut, enggak masih sungguh. Ya cuman kini kok yang sekitik disadiahkan agak jarang masjid ramah ke anak. Nah, Jadi iya. para pengurus-pengurus bahkan melarang membawa anak-anak ke masjid. Itu yang sekitik mungkin agak menyedihkan bagi awak ya. Iya. Jadi ya gitulah nih kondisinya. Jadi untuk si Rit, nah yang penting ikhlas dan sabar Rit. Insya Allah. Itu dilaksanakan karena ini tugas ibu gitu. Jadi tugas jangan ibu, kurang tugas. hati. Gara-gara dan mengurus kau dan enggak sholat, nah jangan gitu. Itu ibadah utama adalah mengurus keluarga dan mendidik anak-anak. Nah itu bagi seorang ibu. panjang. Iya, asetnya panjang. Apalagi maja mengaji ya nih ya. Nah itu. Maja mengaji. Nah khususnya untuk Al-Fatihah kok kalau bisa diajarkan ke anak-anak tuh oleh ibunya sendiri. Karena Al-Fatihah kok dibaca setiap sholat mah. Nah, jadi amal jariah awak tuh nak. Nah, jadi amal jariah bagi awak. Mudah-mudahan tetap bersemangat, Rit. Itu ada juga pertanyaan Ciela ini mungkin masih sempat dijawab. Apa bukti ciri-ciri seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oh ya. Di Lailatul Qadar itu dicari, kalau tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada hadisnya yang matahari tapi di pagi hari, tapi cahaya paginya itu sejuk gitu kata Rasulullah. Itu hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim. Tapi kalau ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar hampir mirip yo ciri-ciri orang yang melaksanakan hajinya mabrur. Jadi berubahnya dari dulunya yang kurang baik, kemudian setelah di tahun berikutnya, setelah Ramadan berikutnya menjadi tambah elok gitu. Nah itu ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu sama aja orang yang ciri-ciri orang ibadah hajinya mabrur. Tapi kalau pulang sudah puasa tambah jadi cingkah orang itu kan tidak mungkin ya. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar tuh sesudah tuh tadi agak kurang lampuy, ini jadi lampuy gitu kan. Tadi agak pamalih ibadah, ini tambah rajin. Insya Allah itu ciri-cirinya bagi orangnya. Tapi kalau ciri-ciri Lailatul Qadarnya itu dalam hadis tuh pagi harinya tuh cahaya mataharinya putih tapi tidak menyejukkan ya, tidak menyilaukan. Kalau di kampung dulu kan kecaan ada yang pohon-pohon sujud gitu, sehingga awak diajarkan dulu tuh di amak dulu di kampung asal malam-malam ganjil itu tuh duduk di janjang tuh letakkan air dicapah
Oh, itu menanti Lailatul Qadar. Sajak sudah sembahyang tarawih telah duduk di janjang meletak ayah dicapa. Nah, kata karena menurut ceritanya tuh ayah tuh membaku, kemudian pohon-pohon tuh sujud gitu kan. Jadi itu ciri-ciri datang Lailatul Qadar gitu. Tapi ya dia itu katanya dan katanya. Kalau hadis ada cie itu hadis yang mengecekkan ya, matahari paginya tuh sajwa, berarti malam tadinya tuh malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Nah, mudah-mudahan puas yang bertanya. Mungkin yang terakhir nih untuk uni-uni, untuk bagian kaum muslimahnya kau nih, dan masih produktif, tentu ada masuk-masuk yang tidak puasa, tidak boleh puasa. Nah, apa amalan-amalan khusus bagi mereka-mereka kok supaya tetap mendapatkan pahala serupa orang-orang non berpuasa. Nah, itu. Kalau ibu-ibu masih ibu-ibu produktif yang sedang datang bulan, yang sedang nifas ya, di bulan Ramadan kok, bukan berarti awak tidak melakukan ibadah apa-apa. Tetap saja diisi hari-hari itu dengan zikir, banyak berzikir, banyak berdoa, walaupun awak tidak puasa. Nah, kemudian menyiapkan hidangan bagi orang yang puasa dengan senang hati itu. Nah, insya Allah walaupun awak tidak puasa, dapat juga awak puasa, pahala puasa orang yang puasa. Nah, jadi tetap walaupun mengaji ya terjadi double ya, membaca Al-Qur'an, ada yang mengecekkan buliah, ada yang mengecekkan tidak buliah. Buliah yang hafalan, yang tidak buliah memegang Al-Qur'an. Nah, wak pilih sajalah. Banyak berzikir, banyak berdoa, kan banyak juga doa-doa yang ayat-ayat ya, sehingga awak tidak jauh dari Allah. Dan Ramadan awak tetap terisi dengan sempurna, walaupun dalam keadaan awak menstruasi. Bahkan harus ditambahkan ya Allah, walaupun ambo tahu bulan Ramadan yang lain ambo tidak bisa melaksanakan, tapi hamba ikhlas karena Engkau yang mendatangkannya. Ambo dulu pernah pas lagi umrah Ramadan menstruasi, doanya itu aja diajarkan nama di Mekah itu. Ya Allah yang mendatangkan engkau, yang memberhentikan engkau, hentikanlah ya Allah. Sampai sekarang berhenti dari doa itu, jadi langsung menopause gitu. Jadi doanya makbul banget di situ, sehingga sepulangnya agak mudah sudah menopause gitu, tidak ada menstruasi setelah itu. Jadi kita mengakui bahwa apapun yang kau berikan, hamba ikhlas karena yang mendatangkan engkau. Menstruasi ini kan proses yang engkau berikan, ya proses di dalam tubuh yang engkau berikan. Gitu. Ikhlas saya menerima. Nah itu menambah pahala kita, keikhlasan kita menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Tapi boleh juga tuh berdoa, ya Allah bulan puasa ini. Tapi bulan puasa ini aja, saya nggak datang bulan gitu ya. Kalau ibu dulu kan doanya, ya Allah jangan datang lagi, tidak pakai puasa, jadi ya berhenti total. Total, setaranya. Kalau seandainya minum ube, apa boleh itu nih? Nah itu yang minum ube itu ya berupaya merubah takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Nah, tapi kadang-kadang minum ube itu enggak juga. Kalau makan datang juanya. Nah. Jadi ya memanglah itulah kodrat wanita kedipangannya diterima saja dengan mengisi hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Aku mungkin ada saran Jos ketik kok dari penghulu kok nih untuk di kampung. Mungkin akhir-akhir kok alah jarang anak-anak mau tadarus di masaji sepo dulu gitu ibadah semangat kalau tadarus. Abaannya kalau di tahun kini kok diadukan hadiah-hadiah untuk mereka namuah untuk bertadaris gitu. Mudah-mudahan saja nanti terpikirkan ada pengurus bersama masyarakat supaya hidup lo bulan Ramadan itu sudah ada lalu di rumah hama, lalu di masaji, lalu di rumah guru.
Iya, malam tuh awak tadarus, pagi apa namanya didikan subuh ya, Iya, genderang-genderang tuh namanya tuh ya didikan subuh ya. DDS Ya gitu. rindu pula wak kini Mas Haji Rami di anak-anak mengaji ya. Nah, Iya. bisa saja tuh di awal-awal boleh lah dimotivasi dengan hadiah-hadiah, tapi itu awal saja ya. Because salah pula anak-anak mengaji karena hadiah gitu kan. Nah, motivasi saja kalau biko lah mengaji ya udah wak berhentikan gitu kan. Itu motivasi awal ndak alah anak-anak. Takutnya salah pula niatnya mengaji biar dapat hadiah gitu kan. Semangat karena dapat hadiah ya. Ayo, takutnya ketek-ketek diajar itu besok lah karajonya. Kalau tidak dapat bikin, tidak mau yang ngarajokan. Malihnya ya. Ayo. Ya, mungkin itu satu motivasi awal supaya banyak pula balik dan suku betara. Nggak untuk anak-anak saja, mungkin ya untuk ama-ama. Di Siko, Iya, untuk ama-ama, untuk apa-apa. iya, kalau di daerah Jambuaya aku alhamdulillah itu tuh ada hadiah tiap tahunnya itu nih. Memang ada hadiah untuk yang tadarusan itu. Ada hadiah ya, enggak ada amal mahal ya. Mukena, Al-Quran atau apalah yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan di kampung nantinya. Ya Iya. lalu nih di hari malam juga lah lewat Nah, jam iya 10. nah. Kita akhiri saja majelis kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya kajian kita membuat kita tetap bersemangat, lebih bersemangat mulai dalam mengilmui nantinya bulan Ramadan ko, mencari hikmah-hikmah yang terkandung di bulan Ramadan supaya kita tetap dan terus bersemangat melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah tidak di 10 hari awal saja doh, sampai akhirnya kita tetap semangat karena dari ilmu itulah semangat itu ada. Kalau tidak ada ilmunya ya mungkin suku biasa saja melakukan kewajiban sekedar kewajiban. Yalah bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, udah etek, mama dan berhadir di malam hari kini kok. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat. Dan Ambo selaku moderator kajian memohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada nanta singgung, yo hal-hal nan terluncur dari mulut kami, mohon maaf dari lubuk hati dan paling dalam. Majelis dikembalikan ke Nyujuh dan Allah membuka majelis di malam Oh iya, hari. sebelum Silakan, Pak. kanyo aja, Rian. Iya, ini. Tekanalo dunia. Ah, Tekanalo dunia. Kalau ya. di Wak kan 10 terakhir tuh sibuk Wak membuat kue, membuat kelemai, membuat kue bakar ya. Iya. Nah, mungkin Iko lo nang perlu dirubah lo sekete. Nah, isilah kue le awak isilah Ramadan awak. orang lah banyak membuat ini ya. Ayo tinggal balik di pasalah jale lama nawak membuat dan jale rancaknya le rasul tak jale lo. Bakat tuh habis ya. Bakat tu habis. Masya Allah.